Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu dan tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula kami haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di akhir kelak. Presentasi kali ini saya Mutia Anggraini dan teman saya, Nesya Putri Syabana, akan membahas tentang bab 5 dari materi pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Silakan menyimak presentasi kami. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman, Surat ke-31 ayat 13 sampai 14, dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah bunyi dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Wa iza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa yu'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman, Surat ke-31 ayat 13 sampai 14. Penjelasan Surat Luqman. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Diriwayatkan bahwa Suwaid ibnu As-Samin suatu ketika datang ke Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata kepada Rasulullah, "Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku." Rasulullah bersabda, "Apa yang ada padamu?" Ia menjawab, "Kumpulan hikmah Luqman." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku." Suwaid pun menunjukkannya. Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh perkataan yang amat baik, tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya." Rasulullah kemudian membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Tafsir atau penjelasan ayat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang besar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah. Dia berkata ketika turun ayat, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman." Hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dan bertanya, "Siapakah di antara kami yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman?" Rasulullah SAW menjawab, "Maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku,
Janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, firman-Nya, dan menyapinya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain, Allah berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Terkait dengan bakti kepada orang tua, banyak hadis telah diriwayatkan, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW adalah sebagai berikut, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 5514. Dalam hadis ini kita temukan betapa Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang ibu, bahkan seakan-akan jasanya berlipat 3 dibanding ayah. Dalam hadis lain yang sangat populer juga terdapat penegasan Rasulullah SAW bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu semua adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasululnya tentang pentingnya berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu. Lalu selanjutnya adalah kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 13-14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucap tahmid, yaitu Alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bermanfaat bagi diri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah ibadah. Lalu selanjutnya ada hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Lalu yang kedua yaitu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga ada terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijanjikannya dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di sebelah. Lalu kesimpulannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembahnya dan melarang untuk menyekutukannya dengan siapapun. Sebagai seorang anak, kita wajib berbuat baik dan patuh kepada kedua orang tua atas segala jasa-jasa yang telah mereka berikan.
Kemuliaan seorang ibu sangat besar karena memberikan kita kasih sayang yang tercurah sejak dalam kandungan hingga saat ini. Maka dari itu, Rasulullah SAW menganjurkan dengan sangat agar kita memuliakan orang tua. Berbuat baik kepada semua orang adalah bentuk ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.